Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kali ini kita ketemu lagi pada tips perawatan komputer dalam playlist tutorial komputer. Ya, jika teman-teman belum tahu cara menggunakan atau memilah video di channel saya, silakan masuk ke bagian channel, kemudian pilih playlist, dan disitu sudah saya bagi-bagi playlist tentang tutorial dan tips ya. Yang mau Excel ada tutorial Excel, komputer umum ada tutorial komputer dan sebagainya ya. Oke, langsung aja sesuai moto kita, hemat kuota ya. Kali ini apa yang akan kita kupas? Ya, tentu saja tips-tips ringan tapi tidak ringan resikonya. Laptop kamu jadi lelet, makanya nyebelin. Oke, langsung aja. Apa sih penyebab-penyebab yang membuat laptop kalian menjadi lelet? Ya. Seperti biasa saya ingatkan bahwa ini berlaku untuk semua jenis Windows. Mau Windows 7, Windows 10 dan seterusnya. Ya, nggak capek-capek saya bilang itu ya. Oke, di sini saya contohkan langsung di Windows 7 tapi sama. Yang pertama adalah kebiasaan mendownload sembarangan. Main ambil-ambil aja. Ya, downloadnya sih nggak masalah. Oke, saya tidak mempermasalahkan downloadnya sebenarnya. Yang jadi masalah itu sebenarnya adalah saat nginstal ya. Ya, karena kadang-kadang teman-teman itu yang umumnya yang masih pemula tentunya, kalau nginstal itu main next finish. Gitu aja ya. Next finish. Salah nggak bang? Ya nggak salah sih. Cuma resikonya ya laptop kamu bisa lelet karena itu. Maka dari itu biasakan menyimak baik-baik sebelum menginstal apapun itu ya. Di sini saya kasih contoh kenapa bisa membuat lelet ya. Di sini saya siapkanlah satu. Di sini saya sudah punya master ya, master untuk install ya. Sebagai contoh misalnya kita install printer misalnya. Anggap saja printer lah yang cepat lah ya. Nah, di sini perhatikan di sini. Jangan main next saja. Di sini ada automatic update software. Ini contoh aja ya. Jangan pernah centang ini ya. Sebenarnya ini perlu nggak? Ya perlu sebenarnya, tapi kita juga nggak perlu-perlu amat. Karena kebutuhan kita ngeprint itu ya paling ngeprint kertas biasa lah. Nggak ada yang butuh fitur-fitur spesial gimana gitu kan. Jadi ini lebih baik dibuang ya. Automatic update itu nggak usah lah ya. Kemudian kita klik OK ya. Oke. Nah, ini dibaca baik-baik ya. Tapi kalau sekedar untuk hardware seperti printer, scanner, dan kamera atau apapun itu, ini nggak terlalu bermasalah ya. Yang kita perlu permasalahkan itu kadang-kadang kalau semacam EULA ini namanya ya, license agreement, persetujuan ya, perjanjian. Jadi sekalian saya ingatkan, kalau teman-teman itu ada mendaftar website apapun di internet, membuat akun, baca baik-baik ini ya. Karena kalau nggak dibaca itu bisa aja data kita itu dipakai untuk hal yang tidak baik. Ya, kuota bang habis bang. Woi. Iya, maaf. Ampun Bang Jago. Kita agree, ya udah kita oke ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya yang penting maksud saya itu disimak baik-baik lah. Apa yang dicentang, apa yang tidak ya. Karena proses update itu selalu berjalan di belakang layar. Itu teman-teman tidak pernah tahu. Di sini lihat ya. Aplikasi saya ini hanya ada 1, 2, 3 ya. Tapi proses yang berjalan teman-teman bisa lihat di sini. Ada banyak banget ya. Ini kenapa? Ya karena itu settingan ya. Oke. Jadi disetting baik-baik.
Kemudian yang kedua adalah tidak pernah membersihkan cookies, temp, prefetch, dan recycle bin ya. Itu sangat perlu untuk dilakukan secara rutin. Saya bahas satu-satu ya. Apa itu prefetch dan sebagainya? Kita tekan Windows E ya untuk Explorer. Di sini di C. Nah, di C ini partisi C adalah tempat letaknya operating system atau sistem operasi. Lebih gampangnya letaknya Windows ya di sini. Oke. File Windows kita lihat ada di sini ya. Ada Windows. Kemudian di sini ada temp. Bisa lihat ada folder temp. Isinya ini adalah temporary ya. Data-data yang sementara. Kadang-kadang kita memang nggak pernah tahu ada data di sini, tapi lebih baik dihapus ya. Loh, abang kok punya juga filenya di sini? Ya karena laptop sedang saya pakai. Kenapa di sini ada file? Ya setiap aplikasi kita buka atau kita jalankan, aplikasi itu membutuhkan file-file sementara atau temporary untuk membuatnya bekerja lebih cepat. Kok nggak dihapus nih bang? Ya, saya nanti akan menjelaskan gimana cara menghapusnya yang praktis ya. Sekarang kita biarin aja dulu seperti ini. Selanjutnya ada folder yang namanya prefetch. Lihat di sini ada prefetch ya. Dibuka. Lihat isinya sebanyak apa? Itu ya. Padahal laptop saya ini baru saya hidupkan sekitar 20 menit, tapi isinya udah begini. Bayangkan kalau teman-teman yang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun ngidupin laptop nggak pernah dibersihkan ininya. Ada berapa banyak di sini? Oke. Ya, kita lewatkan dulu gimana cara menghapusnya, nanti kita praktis aja lah sekali jalan ya. Sades. Oke, lanjut. Kita ada namanya folder cookies. Nah, cookies ini letaknya di tempat yang berbeda dan kebetulan sedang di hidden. Jadi karena cara mengosongkannya juga sama, jadi saya nggak perlulah lihatkan cookies di mana. Dan ada lagi beberapa folder yang harus dibersihkan ya, seperti recycle bin ini ya, bekas data-data yang udah kita hapus tapi masih tersimpan tentunya karena kita tidak menghapusnya secara permanen. Ya, ini juga udah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Kalau ada yang belum nonton atau lupa, cek di atas sini ya, di pojok kanan atas, nanti akan saya share linknya. Oke, kepanjangan bang, lanjut. Cara menghapusnya, membersihkannya gampang sekali, yaitu kita buka CCleaner. Ya, mungkin teman-teman udah punya ini aplikasinya di laptop ya. Soalnya biasanya udah sering dikasih, cuman kadang-kadang nggak ngerti ini buat apa sih sebenarnya. Ya, dibuka aja CCleaner. Sekali lagi saya bilang jangan pernah membaca ini CCleaner ya. Kalau baca CCleaner, amatir lu. Ya, enggak lah gurau ya, walaupun memang amatir sih. Ya, CCleaner. Ini fungsinya untuk membersihkan, dari ikonnya aja udah jelas ya. Di sini kita setting dulu apa-apa yang mau dibuang. Ya, seperti temp, temporary file, cookies dan sebagainya ya. Ini untuk Windows Explorer bisa kita setting juga ya. Recent dokumen ini dibuang ya. Ini apa ya recent dokumen ya? Ini file-file yang udah pernah teman buka tapi dia masih muncul kadang-kadang ya. Contoh ini juga memperlambat ini. Contoh seperti ini. Saya buka Word misalnya ya. File. Nah, ini recent dokumen namanya, recent. Ya. Kalau nggak dibersihkan ini banyak ini nanti ke bawah ya. Harus kita bersihkan karena ini memperlambat juga ya. Walaupun nggak signifikan, tapi kalau semua aplikasi bertingkah seperti itu ya lama-lama berat juga ya. Itu namanya recent. Jadi di Explorer pun ada recent dokumen ya. Mau lihat di sini. Ini ada recent place ya.
Banyak ini ya yang belum kita bersihkan. Oke, nanti kita kosongkan, tinggal dicentang ini recent dokumen. Dan di sini ada sistem, biarkan aja. Kemudian aplikasi. Nah, kalau aplikasi ini bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman merasa pembahasan tentang CCleaner ini harus saya jelaskan secara detail, silahkan komen di bawah, request. Nanti akan saya buatkan video khusus tentang pengaturan ini, settingan ini. Yang jelas di sini saya hanya memperlihatkan gimana caranya membersihkan cache, cookies, private dan temporary dan recycle bin dan semuanya ya yang memperlambat laptop kalian. Kita klik run cleaner di sini. Ya, biarkan loadingnya jalan. Biarkan dia membersihkan ya. Di situ udah selesai ya. Terlihat ada 2676 file yang dihapus ya. Dengan total sebesar 842 MB, hampir 1 giga loh. Bayangkan itu. Ayo bayangkan. Jadi udah mulai paham kenapa laptop kamu bisa lambat, bisa lelet? Ya, ini baru 2 poin ya saya buka. Kemudian ya, terlalu banyak menginstal plugin pada browser ya. Apa itu browser? Ya, Google Chrome, Firefox, Opera. Ya, banyak lagi ya. Tapi yang sering dipakai itu Chrome. Nah, apa itu plugin atau add-in? Nah, atau add-on. Di sini bisa dilihat more tool ya. Extension kan namanya. Kalau di Chrome namanya extension ya. Kalau di Firefox namanya add-on. Sama aja sih. Klik aja, lihat di sini. Nah, di sini saya punya berapa extension ini? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini standar, masih enggak terlalu banyak lah, biasa ya. Tapi ada yang banyak banget di sini. Padahal dia juga nggak ngerti kalau itu tiba-tiba nambah sendiri gitu ya. Ya karena apa? Karena waktu berseluncur di dunia maya, elah, berseluncur. Sewaktu browsing, kalian tidak memperhatikan cookies dan sebagainya ya. Nah, di sini juga saya sepintas. Nanti kalau teman-teman misalnya, Bang, bahas secara detail dong Bang, gimana caranya berinternet itu supaya nggak bikin lelet atau tiba-tiba aplikasi nambah sendiri. Oke, kalau ada yang request di bawah atau komen di bawah seperti itu, insya Allah ke depan akan kita kupas tuntas ya. Biar pada sehat semuanya, komputernya, laptopnya, dan orangnya tentunya. Amin. Oke, lanjut di yang keberapa ya? Ya pokoknya poin seterusnya lah. Ini kesalahan paling banyak dilakukan oleh para gamer, orang-orang yang suka download alias download mania ya. Apa itu? Mematikan antivirus. Emangnya ada Bang orang kayak gitu? Banyak ya. Jangan nggak ngaku, oke? Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang-orang tertentu, malah banyak, dia pengen download film misalnya ya. Film ini dia pengen banget nonton. Ketika diklik download, tiba-tiba antivirus ya. Kalau ada yang belum ngerti antivirus itu apa, ini saya kasih contoh sepintas ya. Antivirus saya itu pakai Avast ya, seperti ini. Udah tahu antivirusnya ada. Begitu antivirus mendeteksi bahwa file tersebut ada mengandung virus, bukannya malah dibatalkan, justru antivirusnya yang dimatikan. Itu kan aneh ya. Kalau gitu kenapa pakai antivirus? Mending dibuang aja. Ya enggak? Setuju enggak? Ya kalau enggak setuju terserah lah ya. Oke, lanjut. Apalagi yang membuat laptop lambat? Karena tidak pernah menyeting boot up atau startup. Di sini saya warning karena materi ini khusus untuk boot up dan startup. Saya klasifikasikan sebagai materi untuk level menengah ke atas ya. Yang pemula boleh juga mengatur, tapi sebaiknya hati-hati
atau baca informasi-informasi sebelum melakukannya ya. Bisa membuat Windows nggak jalan ya kalau salah setting. Saya kasih ini caranya, terserah masing-masing mau dicoba mau enggak, terserahlah mau pemula mau yang menengah. Kita ketik Windows R ya untuk run perintah. Kita ketik di sini msconfig. Enggak kelihatan ya? Oke, saya zoom ya. Udah jelas kelihatan msconfig. Kemudian tekan enter. Nah, di sini muncul, ini saya close aja ya biar enggak mengganggu penglihatan ya. Di sini ada pilihan. Kebetulan di sini saya udah menyeting ya. Jadi yang teman-teman lihat di sini adalah hasil dari apa yang sudah saya setting atau udah saya konfigurasi. Di sini ada namanya sistem configuration atau konfigurasi sistem, yaitu milik Windows. Di sini ada general, pengaturan umum berupa startup. Di sini startup selection ada pilihan normal startup, diagnosis startup, dan selective startup. Kemudian di sini ada boot. Saya yakin teman-teman timeoutnya pasti 30. Saya isi di sini 10 untuk mempercepat boot Windows ya. Kemudian ini ada service ya. Seperti tadi yang saya perlihatkan di task manager ya. Ya, task manager ini proses kan banyak ini. Nah, saya buka Chrome cuman sebiji ya. Tapi di sini proses Chrome itu perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10. Masing-masing pakai memori ini, pakai RAM ya. Ini RAM. Ada yang pakai 30 MB, 48 MB dan sebagainya ya. Hampir 100 MB atau lebih itu. Chrome aja itu ya. Nah, ini namanya proses ini adalah proses yang dijalankan oleh service. Ini service ya. Sekarang kita fokus dulu ke sini. Ini adalah service yang akan kita jalankan otomatis ketika laptop dihidupkan. Perhatikan di sini semuanya ada centangnya ya. Tapi ada beberapa yang udah saya buang. Sebagai contoh, Google Update. Jadi fungsi dari update Google Update saya matikan karena itu memperlambat. Yang nggak penting di sini buang aja ya. Ya, ini sepintas sebagai tips aja. Nanti kalau teman-teman pengen dikupas juga tentang ini secara detail, komen di bawah. Lanjut. Nah, di sini ada startup sama dengan service, hanya saja startup ini untuk aplikasi-aplikasi yang kita install sendiri, bukan miliknya Windows ya. Kemudian tool, saya rasa ini jangan diganggu dulu, terlalu panjang pembahasannya ya. Yang penting ini ada 4 lah ya, harus diatur. Oke. Kemudian yang berikutnya, banyak teman-teman yang menginstal aplikasi hanya buat pajangan ya, buat gaya-gayaan doang. Kerjaannya ngetik surat, malah nginstal AutoCAD, padahal nggak pernah dibuka. Itu memperlambat laptop ya. Dan lagi banyak juga yang suka menyimpan icon di desktop ini ya. Kalau saya seperti ini ya. Kalau saya munculkan desktop saya, ini aplikasi saya cuma segini. Ada yang sampai penuh segini ya. Bahkan ada lagi yang nyimpan datanya itu di desktop ya. Misalnya di sini ada folder makalah skripsi ya. Disimpan malah di sini. Itu memperlambat Windows ketika mau hidup ya. Diingatkan ya. Saya lebih suka membuat desktop saya itu polos dengan cara klik kanan di sini, view, buang centang show desktop. Ya. Kenapa? Pertama, biar enak dilihat ya. Saya simpan aplikasi yang sering saya gunakan di sini ya. Di atas ya. Lagipun kelihatannya juga lebih cantik ya. Kedua, kan ketika ini polos kosong, itu menambah kecepatan laptop. Kemudian, suka menyimpan data di partisi C dan desktop
ya. Tadi tentang desktop udah kita jelaskan. Kok abang ini ngamuk ya bang? Enggak sih, cuma lagi nyari cara intonasi yang enak didengar itu seperti apa. Jadi maaf ya, saya masih eksperimen untuk intonasi. Kalau punya saran atau komentar bisa ditulis di bawah. Oke, saya akan dengan senang hati menerima. Ya, apa sih itu menyimpan data di C atau desktop? Kita buka di sini ya. Saya ulang dari awal. Windows E. Nah, teman-teman pasti tahu ini partisi D ya, tempat nyimpan lagu, video, foto dan sebagainya. Tapi teman-teman ada banyak juga yang nggak tahu ini letaknya di mana ya. Dokumen ini di mana ini? Untuk teman-teman ketahui, pokoknya ya, saya kasih tahu. Kalau di sini partisi C, yang di atasnya ini semuanya ada di C ya. Kalau teman-teman menyimpan data di folder download ya, itu sama aja nyimpan data di C. Kalau teman-teman menyimpan file gede-gede di sini juga di dokumen ya. Contoh di sini ya, di dokumen. Di sini banyak. Belum lagi di sini juga ditaruh gitu ya. Itu memperlambat ya. Kenapa? Karena di sini klik komputer ya, atau kalau yang Windows 10 klik disk PC. Di sini ada partisi C dan partisi D. Partisi C ini adalah partisi sistem, partisi yang aktif. Di sini tertulis 56 GB bebas ya, masih kosong 56 GB dari 111 GB. Nah, partisi C ini nggak boleh, kalau birunya ini sampai warna merah ini nggak boleh ya. Silakan teman-teman cek laptop masing-masing. Jika ini udah merah, berarti teman-teman pasti merasakan leletnya komputer. Saya sarankan data apapun yang ada di C pindahin aja ke D. Pertama, memperlambat laptop. Kedua, data itu rentan untuk hilang. Waktu install ulang otomatis hilang. Kalaupun ingat di backup, kalau nggak di backup terformat, hilang. Ya, lebih baik simpan di D. Oke, ya demikian. Semuanya sudah saya sampaikan secara sepintas. Karena ini adalah video tips, bukan video tutorial, jadi nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Itu dia yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga memberi manfaat, dan semoga laptop-laptop kamu yang sedang sakit, sedang lelet, dan sedang ngambek-ngambekan, semoga bisa sehat dan lebih enak dipakai. Kemudian bagi teman-teman yang punya request video apapun itu tentang komputer, tentang ilmu-ilmu komputer, silakan request pada kolom komentar, saya akan buat videonya. Oke. Selamat bertugas bagi yang bertugas, selamat ngapel bagi yang ngapel, dan selamat makan bagi yang lagi nonton sambil makan ya. Yang diam-diam baring sambil pakai headset nonton channel ini, hati-hati ya, jangan sampai terkejut. Oke. Demikian saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amatir lu.